maybe a week after I uploaded, I just realized that I made a mistake. I remember the series that I watched was Buffy the Vampire Slayer, when I thought Sarah Michelle Gellar was Britney Spears. Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya mau isi playlist belajar bahasa asing lagi, karena udah lama saya nggak ngisi ini ya, playlist belajar bahasa asing. Di video kali ini saya mau sharing tentang cara belajar bahasa asing, dan salah satunya adalah dengan kita dari belajar ngomong. Kalau teman-teman pernah denger kata-kata atau kalimat practice makes perfect, itu ada benernya juga. Jadi ini yang saya dapatkan ketika saya ngomong. Teman-teman sempet atau pernah nonton video saya yang kenapa saya suka telenovela yang pakai bahasa Inggris, saya ngomong pakai bahasa Inggris, itu saya hapus karena saya salah mengucapkan dalam kalimat. Saya bilang waktu itu because I was broken heart. Nah itu salah, sebenarnya I was broken hearted, atau misalnya, atau bisa juga my heart was broken. Jadi kenapa saya hapus, karena saya salah ngomong itu. Sebenarnya itu fatal. Jadi kenapa saya hapus, karena saya salah mengatakan kata-kata itu, maka saya hapus. Nah di situ saya bisa belajar yang benar kan. Jadi dari bicara bahasa Inggris kita tahu, dari praktek kita tahu kesalahan apa yang kita buat gitu. At that time, and I watched that videos many times, I didn't realize that I made a mistake. Then I was thinking that I made a mistake. I just realized, but nobody, nggak ada yang ini sebenarnya nggak ada yang kayak komentar, ini salah tuh kata-katanya, nggak ada. Atau misalnya siapapun intinya nggak ada yang komentar dan nggak ada yang ngasih tahu. Tapi mungkin karena di kepala ini udah terbiasa bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu, dan sebenarnya yang ditonton itu sejujurnya saya ini kalau denger itu saya lebih banyak denger bahasa Inggris gitu, maksudnya kayak nonton video apapun pakai bahasa Inggris kan. Jadi kayak udah terbiasa gitu. Gak ada yang komentar bahasa Inggrisnya salah atau apa, nggak ada. Tapi when I watched, and I think the video was a week after I uploaded, I just realized that I made a mistake. Yeah. But nobody told me that you made a mistake on saying that sentence. Nobody. Tapi saya sadar aja gitu, kayak ada yang salah deh. Nah, karena saya nggak mau ada yang ngikutin, takutnya nanti ada yang ngikutin bilang I was broken heart, jadinya saya hapus. Sebenarnya yang benar adalah my heart was broken atau I was broken hearted. Ya, mungkin secara struktur bener ya, tapi secara makna itu salah gitu ya. Jadi di situ saya bisa belajar kalau dari speaking, dari practice, I just try to, sometimes it just cannot, I can't resist that I want to speak English, because sometimes I only to be a passive speaker. I mean, I only listen to the videos, or to the English videos. Actually, I only listen to or watch everything in English. Only listen. So I just practice my English to my student. I just practice my English with my student. That's all. Jadi kayak kadang-kadang suka nggak tahan pengen say something in English. But sometimes I cannot resist myself to speak in English. Jadi ya udah, kalau lagi pengen ngomong bahasa Inggris ya ngomong bahasa Inggris, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi ya itu, dari kita ngomong bahasa Inggris kita bisa sadar, you can record yourself just for yourself. I think it's okay. Jadi itu bisa kayak salah satu cara untuk bisa koreksi bahasa Inggris kita ini secara pronunciation atau secara grammar betul apa enggak gitu. Salah satu caranya itu. Jadi itu yang benar-benar kayak kepake banget gitu. When you say something in English and you realize that you made a mistake, I think it's good before someone correct you. Atau ya you can learn it by yourself. You correct your English by yourself. Ya, itu salah satu cara.
kenapa dibilang bahasa asing, karena emang asing ya. Jadi saya tuh inget banget pertama kali saya suka bahasa Inggris itu kan gara-gara saya nonton video klipnya Britney Spears yang judulnya Sometimes. Waktu itu sih di kita nih di Indonesia ini acara-acara dari luar tuh kayak telenovela, kayak bahkan MTV masih, dulu kita bisa nonton MTV, film-film apa namanya itu, ya pokoknya film dari luar gitu ya, film-film Cina dulu kan. Nah karena saya nggak tahu, pokoknya mungkin waktu kecil tuh saya nggak terbiasa nonton orang-orang yang bukannya kayak orang-orang barat gitu ya. I just remember when the first time saya pikir itu semuanya mukanya sama gitu. Saya pikir Britney Spears, karena saya nggak pernah nonton, bukan nggak pernah ya, emang jarang banget nonton film-film barat, jadinya kayak muka mereka tuh kayak asing gitu. Jadi pertama kali saya lihat, I just remember the series that I watched was Buffy the Vampire Slayer, and I just realized that I made a mistake when I thought Sarah Michelle Gellar was Britney Spears. Karena waktu itu mukanya kayak mereka tuh kayak sama aja gitu, semua mukanya kayak sama gitu, karena mungkin nggak terbiasa ya lihat. Karena biasanya mungkin kita muka Asia gitu, kayak dulu kan kayak film-film Jepang atau film-film Cina itu kan masih masuk ya ke TV nasional Indonesia kan. Jadi cuma hafalnya muka-muka orang kita aja, kayak kita Asia gitu. Tapi kalau muka-muka barat tuh kayak saya masih asing. Jadi di situ lucu aja sih ya. Jadi kalau orang tuh kan kalau ngerasa asing ya asing gitu. Tapi ketika udah sering lihat, udah sering ngedenger, udah sering udah sering lihat, udah sering dengar, udah terbiasa gitu. Sama halnya ketika misalnya kamu nggak bisa tahan nih ketika you listen to English videos a lot, and then you just keep yourself diem aja gitu, kan agak-agak gimana gitu. Jadi pikir semua yang lagi belajar bahasa asing itu penting banget buat praktek langsung berbicara baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain gitu. Itu sih sebenarnya yang pengen saya sharing di video kali ini. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak punya partner buat ngomong bahasa Inggris atau ngomong bahasa asing apapun yang kalian pelajari, ngomong aja sendiri gitu. Nah itu video yang saya buat itu nah dari video itu saya bisa belajar I made a mistake. Jadi saya salah nih, berarti I have to correct it by myself gitu. Zaman AI apalagi sekarang ya, mungkin orang-orang tuh kayak terbiasa dimanjakan dengan tinggal nanya, terus nanti udah tinggal dikasih ke, misalnya kita perlu tanya bahasa gitu ya, nanya kayak terus dijawab gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika kita nggak praktek ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Kita cuma jadi pembelajar pasif aja gitu. Itu sebenarnya kelebihan dan kekurangan AI ya, kita bisa menggunakan itu dengan sangat efisien, tapi di satu sisi kita jadi dimanjakan, terus jadinya males gitu dong. Nggak, tanpa guru jadinya nggak ada yang koreksi gitu. Mungkin itu aja video kali ini, semua saya sharing ke teman-teman tentang belajar bahasa asing, untuk belajar bahasa asing. Jadi teman-teman kalau mau tanya sesuatu bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.